Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dari awal musyrikin wa ditawakal ini Muhammad Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah surah 18 rahimahumullah. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan waktu yang berkah barokah ini bisa berkumpul dalam majelis ini. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menerangi dunia, membawa umatnya termasuk kita semua dan yang insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di akhir hayat dia yang kiamat nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, pada momen Syawal ini, saya pribadi dan keluarga juga mengatakan taqabbal minkum wa taqabbal minni. Bapak-bapak sekalian, pada pagi yang berbahagia ini, tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan, mengulangi bahwa kita di dalam majelis ini, majelis surah 18 ini adalah majelis dalam kita belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau Pak Ali bilang kita ikut majelis ini, ikut amaliyah ini, ikut di benteng ini bukan untuk menjadi ustaz, bukan untuk menjadi wali, tapi kita belajar untuk berubah menjadi baik, mencontoh guru kita, mencontoh ustaz kita, menyatu pemimpin kita untuk menjadi baik. Makanya inilah yang memudahkan kita, meringankan kita untuk beramaliyah. Jadi ini termasuk yang saya rasakan. Saya datang ke benteng itu, ya awalnya agak-agak minder juga. Setelah lama-lama saya menjadi semakin sadar bahwa datang ke benteng sana bukan untuk menjadi ulama, bukan untuk menjadi ustaz, bukan untuk menjadi kiai, tapi untuk belajar menjadi lebih baik dan lebih baik. Caranya apa? Selalu mengingatkan, saling mengingatkan untuk membersihkan hati kita, yang pada akhirnya adalah walaupun saling. Karena semua yang ada di dunia ini kalau tidak didasari dengan hati yang bersih, tidak manfaatnya. Ya, karena itu termasuk di dalam amaliyah kita ini, di samping kita berusaha menjadi lebih baik, ya, kita juga belajar bertumbuh menjadi baik, termasuk dalam proses pembelajaran kita. Pembelajaran kita mungkin nggak banyak di surah-surah yang seperti kita metodenya, bahwa semua bergiliran menjadi petugas, itu ya kita masukin. Tempat lain mungkin nggak seperti itu sebenarnya. Nah, ini yang unik yang menjadi tantangan bagi kita semua. Makanya saya udah pernah bilang, kalau kita mendapat tugas, ya jangan lupa bawa catatannya. Kalau saya pribadi selalu saya bawa di dalam HP saya foto, saya bawa di dalam HP. Makanya setiap amaliyah saya buka. Dan pernah saya sampaikan, apabila dalam bacaan yang kelewatan, saya niatkan sabak dali, karena saya muridnya Abah Anom, muridnya Abah Ali. Ya tadi saya bilang kolik, memang ada beberapa yang kelewatan, tapi nggak apa-apa karena kita lagi belajar di sini, mau belajar. Lupa itu adalah sunatullah. Jangan kita yang santri belajar kan itu.
Ya, Ustaz Maduki yang udah kapalan aja kan, sunatullah kelihatan. Tadi saya dulu, saya baca orang ini, ya karena saya baca tulisan, oh ya sudah kelewatan kan, 2 kali soalnya kan itu, 2 kali nggak dapat, tapi dosa niatnya sahabat kali. Termasuk tadi yang pertama apa suhu menari kan, nah, bisa dibawa bukunya. oh berarti kacamatanya di bawah. Nggak apa-apa, jadi artinya gini, yang salah jangan merasa minder, berat. Terus yang ngerti juga jangan jumawa. Gitu. Makanya kadang kita dalam mengoreksi, mengingatkan itu kan perlu dengan adab juga. Jangan mengasorkan, jangan merendahkan, nah itu. Makanya karena saya merasa juga nggak pinter juga, saya niatkan saja sahabat dalil, saya lengkapi di sini karena saya membaca. Ya itu menyemangati kita semua. Termasuk saya juga pertama-tama minder lama-lama. Abah dia bilang datang ke Benteng bukan untuk jadi kiai, bukan jadi ulama, tapi itu belajar jadi baik. Dan ke Benteng itu bukan pondok untuk hafalan Quran, bukan pondok untuk hadis ya. Di pondok untuk membersihkan hati, kan gitu. Jadi datang walaupun nggak teteh baca Al-Quran, tapi udah berusaha belajar, hatinya dibersihkan. Katanya Bali, nanti kamu pintar dengan sendirinya. Ya. Yang membuat pintar itu apa? Bukan otaknya, bukan akalnya, tapi hatinya. Begitu hati kita bersih, otomatis kita pintar. Pintarnya apa? Ya pintar dari hati kita ini. Apa yang kita keluarkan tuh enak didengar. Ya, walaupun sedikit orang yang kita ngajak tuh masuk mantep. Iya bener ya. Si Fulan ini ngomongnya begini udah bener. Padahal dia gak pintar ngaji. Baca Quran juga gak teteh. Jadi kok ngomong enak ya? Kan kita pernah ketemu orang seperti itu kan? Ya insya Allah kan hatinya bersih. Jadi apa yang disampaikan walaupun sedikit, walaupun sederhana, mengena. Dan biasanya kalau orang yang hati bersih, yang disampaikan itu justru suara hati, bukan suara pikiran, bukan suara akal. Jadi nggak diakal-akali, nggak dipikir-pikir. Ya kan ini kan salah satu amalia aja menuju ke Allah. Mungkin masih banyak amalia-amalia yang nggak pernah kita tahu juga, makanya nggak boleh kan. Itu pesannya apa sepuh ya. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Jangan memeriksa murid orang lain. Bisa jadi ajaran mereka juga jauh lebih baik daripada kita. Allah alam, hanya Allah yang tahu. Bisa jadi murid orang lain itu lebih alim daripada kita yang merasa so alim. Makanya benar itu yang ditambah itu. Tambah itu kita ingat terus. Dan juga kalau kita berada di tempat yang bukan majelis suryalaya, ya amalia-amalia kita yang saudara kita menganggap itu bid'ah, itu menimbulkan sesat, ya jangan ditunjukkan. Nggak ada manfaatnya juga. Nah, itu pesan-pesan yang perlu saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan hal sedikit ini juga bisa melandasi pola pikir kita, pola tindak kita, dan bagaimana cara kita beramalia. Yang terakhir, terkait situasi dinamika global, terkait dampak adanya perang di Timur Tengah, itu terlalu tinggi levelnya. Ya, walaupun itu cepat atau lambat akan berdampak kepada kita semua. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan dalam-dalam. Itu sudah ada yang memikirkan. Kita hanya bersihkan hati kita saja. Hati kita bersihkan, kita berkarya, bekerja, bertugas, mencari nafkah dengan cara yang baik, yang halal. Kalau nanti, ini jadi akan, BBM naik, ini namanya Allahu alam. Itu urusan dunia. Ya, urusan dunia itu cilik, katanya Bang Udodi. Itu urusan dunia cilik itu. Ya. Udah pokoknya kita bersihkan hati kita. Kok tambah mahal? Ya sudah kita Allah udah tambah mahal. Ya wacaranya nanti insya Allah. Karena apapun kondisinya, perekonomian akan berputar. Disitulah ya
karomah-karomahnya guru-guru kita, ya, ada di tengah-tengah itu semua. Karena di mana ada kejadian ekstrim, pasti ada keuntungan ekstrim. Di mana ada musibah, itu pasti ada berkah. Contoh sederhana, kenapa nyamuk itu nggak bisa berantas dibasmi? Kan nyamuk bikin demam berdarah, bikin malaria, kan gitu. Kenapa? Karena begitu ada nyamuk itu kan, pengusaha obat nyamuk jadi tutup. Dia bisa menghidupi sekitar ratusan seribu kan bekerja. Nah, itu kan ada musibah, ada berkah di situ. Makanya kita nggak usah terlalu tinggi mikir aja. Timur Tengah itu udah ada mikir, ya. Ya kita kan berkarya saja sesuai dengan porsi level kita. Ya, bekerjanya dengan baik, menjadi yang berkah, barokah, sehingga mendapat rezeki yang halal dan thayyib. Amin. Itu sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa mengena di hati, bisa diterima dan menjadi pembelajaran kita bersama. Amin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.